Oh, udah pulang. Oke. Ih, seneng deh hari ini. Ini sih Tasya belum balik juga ya? Gak jelas nih orang nih. Oke. Hari ini, kalau hari Sabtu tuh kita bahasnya tentang masih doktrin keselamatan. Minggu lalu Kak Obet bahas tentang kitab kehidupan anak domba, ya kan? Hari ini aku mau bahasnya tentang kemurtatan, tadan, kemurtatan. Gimana bacanya ya? Aku bingung sendiri nih. Oke, tentang murtad ya. Murtad. Kenapa kita bahas tentang kata murtad? Ya, karena kadangkala orang tuh nggak menyadari, ya, karena nggak dibahas, akhirnya orang nggak tahu atau nggak nyadar atau nggak ingat bahwa kelalaian orang yang nggak mengerjakan keselamatan dengan gentar, dengan takut dan gentar, bisa membuat dia mengarah pada murtad gitu. Hanya perlu dibahas. Nah, kata murtad itu ada dua ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua dalam perjanjian baru. Yang pertama itu ada di Ibrani 6 ayat 6. Let's go kita buka. Ibrani 6 ayat 6. Nih, aku baca ya. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat ini nih lagi ngomong orang yang murtad itu tuh susah untuk diperbaharui lagi, susah untuk diajarin lagi, susah untuk berubah lagi ke arah yang benar. Karena mereka nih sama kayak menyalibkan Tuhan Yesus dua kali, menghina Tuhan Yesus dua kali gitu. Kemarin Paskah kita udah mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Orang yang murtad atau orang yang melakukan murtad itu sama aja melakukan penghinaan dan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kata murtad di sini pakai bahasa asli para parapipto ya. Parapipto ini artinya itu fall away. Artinya jatuh, jatuh, terus fall away itu meninggalkan kepercayaan. Sebenarnya kata ini nih sejajar sama kata dosa, yang artinya tuh meleset, gak tepat sasaran. Karena ayat-ayat kata para pipto ini, ya, para pipto ini nih menunjuk kepada orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar dan berjalan ke arah yang menyimpang atau salah. Nah, kata kedua, kata kedua itu, kata murtad yang kedua ini kan para pipto, kata yang pertama. Kata murtad yang kedua ini ada di Tesalonika 2 ayat 3. Ya, yang ini, bunyinya gini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu nih di sini hari hari kemurtadan. Jadi menurut nubuatan akan ada hari di mana orang-orang percaya yang disesatkan itu murtad itu hari itu. Nah, disebut di ayat ini. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kata murtad di sini pakai bahasa aslinya apostasia.
Nih, apostasia. Beda ya. Kalau tadi kan parapito. Kata murtad yang kedua ini apostasia. Apostasia ini artinya melepaskan, durhaka. Ya. Kata ini nih sebenarnya lebih menunjuk kepada pemberontak. Ya, durhaka. Durhaka itu artinya memberontak. Ya. Karena orang yang murtad itu disejajarkan dengan orang yang menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu adalah level tertinggi dari dosa. Ya, istilahnya gitu, level tertinggi. Nah, pertama kan kita udah diajarin prinsip-prinsip gitu ya. Di gereja itu kita pasti dapat prinsip-prinsip tentang norma-norma, tentang kasih, ya, tentang hukum Allah. Terus pasti kesimpan nih di pikiran sama hati. Ketika nanti kita dapat situasi atau masalah, biasanya ada suara hati atau hati nurani yang ingetin. Sebenarnya ini arahan Roh Kudus. Kalau kita nggak ikutin arahannya, itu artinya kita lagi nggak dengerin arahannya Roh Kudus. Sekali. Dua kali, tiga kali, empat kali nggak ngikutin arahan Roh Kudus, kita namanya mendukakan Roh Kudus. Terus begitu, sampai akhirnya suara hatinya padam, nggak 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 bersuara lagi, nggak ngarahin lagi, nggak ngingetin lagi, ya sampai dari yang tadinya ngerasa bersalah sampai akhirnya jadi nggak ngerasa bersalah, jadi ngerasa salah itu wajar, ya itu tuh kita perlu hati-hati. Mungkin aja kita bener-bener hampir nyampe di tahap atau di level menghujat Roh Kudus. Ini setara dengan kata murtad ini. Kita sedang memberontak atau menjadi durhaka. Karena kita nggak dengerin terus. Ya. Hmm. Kalau udah sampai kayak gitu, tinggal tunggu waktunya orang percaya yang dulunya percaya jadi meninggalkan imannya. Jadi orang yang dikatakan atau disebut murtad itu identik sama orang-orang yang akhirnya pindah agama, meninggalkan imannya, atau justru jadi ateis, nggak percaya Tuhan lagi. Gitu. Dan ini tuh sebenarnya ada. Kalau dulu waktu aku SMA, aku tuh kayak, karena mungkin aku dari kecil sampai SMA di sekolah Katolik, ya kan. Kayak, terus ya aku rajin gitu kan dulu di gereja Katolik. Jadi missioner lah, jadi kur lah gitu. Jadi kayaknya tuh ya pemikiran aku tuh sempit banget gitu. Hidup ini sangat indah, dikelilingi sama teman-teman yang beragama Katolik, terus lingkungan kondusif di gereja yang teman-teman OMK gitu kan. Jadi aku tuh kayak masa sih ada yang ateis, masa sih ada yang nggak percaya Tuhan gitu. Dulu waktu SMA. Terus masuk kuliah, lingkupnya lebih luas lagi kan, lebih banyak atau beragam lagi teman-teman. Di sini aku mulai kenal. Ya, aku kayak mulai terbuka matanya kayak ternyata ada loh. Ternyata ada loh orang yang sebegini keselnya atau bencinya sama Tuhan. Ternyata ada loh orang sebegitu kecewanya sama Tuhan. Ternyata ada loh orang yang saya aku bener-bener diperhadapkan sama orang yang ateis gitu di kampus. Padahal ini di Universitas Katolik gitu kan. Kayak lebih dahsyatnya lagi. Jadi kayak ternyata ada ya. Itu aku nemuin itu pertama kali di kuliah, di kampus. Jadi memang bener bener apa bener-bener beda banget vibes-nya dari SMA ke kuliah gitu. Kayak bener-bener lebih beragam, beragam macam orang kita akan temuin gitu. Sama aku yakin juga Uci tadi ya Uci juga bilang kan agak kaget gitu pas awal-awal masuk. Karena kayak masuk di lingkungan baru yang kita sama sekali ya sama, aku juga gitu. Kayak dulu waktu SMA hidup aku tuh kayak ya udah lurus-lurus aja. Maksudnya aku ketemu orang pun ya udah yang sama-sama Katolik gitu. Pas masuk kuliah ternyata orang lebih banyak beragam terus kayak bener-bener kayak
ternyata ada ya gitu. Ternyata ada ya, aku pikir nah, selama ini cuma cerita dongeng gitu. Nah itu ya. Jadi aku pikir tuh kayak nggak mungkin lah, nggak mungkin ada orang yang nggak percaya Tuhan gitu. At least ya udah agama lain ya udah gitu, tapi nggak yang sampai nggak percaya Tuhan. Ternyata ada. Ya nggak, aku nggak menyalahkan juga dan aku no judging juga. Jadi kayak aku cuma menyadari realitas, oh ternyata ada ya orang yang sampai kecewa sama Tuhan, kesal sama Tuhan, sampai akhirnya dia nggak percaya Tuhan lagi gitu. Dan realitas ini ada dan perlu kita sadarin. Dan mungkin juga berpotensi besar terjadi di hidup kita gitu, untuk kita alami sendiri. Makanya jangan sampai kalau udah ngerasa kesal sama Tuhan atau ngerasa kecewa sama Tuhan, harus buru-buru dikoreksi atau apa diceritain ke orang yang bisa kita ajak tukar pikiran. Karena kita nih cewek, ya. Cewek-cewek tuh sukanya kan overthinking, negative thinking gitu. Belum terjadi tapi udah kita khawatirin. Ini yang membuat akhirnya kita tuh banyak nyimpen perasaan yang salah. Ya. Makanya cewek tuh butuh teman cerita. Minimal satu harus kita temuin di sepanjang umur hidup kita. Ya. Bagi cewek, menemukan sahabat itu sama dengan menemukan hidup. Jadi kalau kita gak punya sahabat, sahabat itu yang artinya kita bisa benar-benar terbuka sama dia, bener-bener kita ajak ngobrol apapun dari gak penting sampai hal yang penting, dia terima gitu. Itu kita harus temuin. Karena kalau kita stres, kita perlu dia. Kalau kita tertekan, kita perlu dia gitu. Ya. Jangan sampai semuanya kita pendam sendiri, terus akhirnya yang buruk yang kita simpan jadinya. Kalau temen yang mau kita ajak tukar pikiran gak bales atau slow respon, ya berarti cari temen yang lain. Ya, kayak misalnya Kim sama Anggi. Ya, kalau bisa pertahanin pertemanannya. Kim sama Anggi. Ya, ya Tasya sama Trista, Iti sama Uci atau Iti sama Ine, Ine sama Uci atau Iti sama Ine. Ya, ya kalaupun emang dia lagi slow respon, kita mesti lihat slow responnya kenapa, sering nggak. Kalau sering ya berarti emang dia nggak tertarik jadi temen kita mungkin. Ya. Atau ya udah kita berusaha ngerti dulu, mungkin dia lagi sibuk nugas atau ada kerjaan. Tapi kalau emang, tapi aku tuh biasanya kalau emang gitu, aku akan ngomong, maksudnya sahabat atau temen kita ini yang benar-benar kita percaya untuk kita bagikan hidup, ya kan? Berarti kan dia tuh sebenarnya meaningful buat kita. Jadi kita pun, kalau dia nganggap kita pun begitu, yang saya ini benar-benar timbal balik hubungannya ya. Aku nganggap dia sahabat, dia nganggap aku sahabat gitu misalnya. Jadi kita bisa atau boleh ngomong kayak, kenapa sih lu akhir-akhir ini sibuk, jarang balas chat gue butuh lu tahu gue mau cerita. It's fine menurut aku. Ya. Kalau itu bener-bener timbal balik, sahabat. Kecuali beda kalau kita ngarepin dia jadi sahabat kita, tapi dia nggak mau. Nah, kan repot. Iya kan? Jadi cari yang, dan sahabat itu nggak satu, satu dua kali kayak, lu jadi sahabat gue ya, ya gitu, kayak nggak gitu. Ya, emang nggak boleh. Dia kan emang nggak boleh pakai HP. Plot twist. Ini dengan sahabat. Aduh, aduh, bener-bener ya. Tuh ya. Jadi, gimana tadi? Ya, realitas ya. Jadi memang bener ada gitu. Orang-orang yang akhirnya
sampai mengarah meninggalkan Tuhan atau nggak percaya Tuhan. Gitu. Dan kita nggak boleh menutup mata sama realitas ini, ya kenyataan hidup ini gitu. Kita pun, ya aku rasa ya, bukan kita sih, aku kayaknya. Aku pun kalau aku nggak belajar sedemikian giat sampai dapat banyak pengertian kayak gini, mungkin aku juga salah ngerti tentang Tuhan. Pengertian yang salah atau kesalahan mengerti tentang Tuhan, ya. Karena kan kayak dulu kita ngertinya Tuhan itu harusnya nolong, kok sekarang nggak nolong waktu aku susah. Dulu kita ngertinya Tuhan itu harusnya eh, selalu ngabulin apa yang kita pengen. Kok sekarang aku pengen apa nggak dikabulin gitu, ya kan? Mungkin kesalahan-kesalahan kayak gitu, kesalahan pemikiran maksudnya ya, bukan salahnya Tuhan. Gitu. Kesalahan mikir, kesalahan pemikiran terhadap Tuhan bisa membuat kita mendem terus akhirnya makin lama kita mikirnya makin salah tentang Tuhan gitu. Nah, ini yang bikin kita tuh jadi kecewa. Karena kita tuh kan makhluk berharap, kan. Perempuan itu makhluk berharap. Karena dia tuh di setting Tuhan, kita tuh di setting Tuhan sebagai makhluk yang bergantung. Bergantung. Sebenarnya bergantungnya ke Tuhan dan ke pasangan atau suami kita nanti, gitu. Jadi dari settingannya tuh kita tuh bergantung. Itu makanya kenapa cewek tuh gampang berharap. Ya, karena kita memang disetting untuk bergantung. Karena, tapi masalahnya kalau kita banyak gak ngertinya nih, terus kita berharap atau bergantung salah, kita berharap sesuai sama keinginan kita. Ketika kejadian atau ekspektasinya nggak sesuai, itu jadi gampang kecewa. Kecewa satu kali. Nanti kita berharap lagi, pengen lagi sesuatu, nggak terjadi lagi atau nggak didapat lagi. Kecewa dua kali. Begitu terus, begitu terus. Ini yang bikin kita tuh jadi banyak mendem, akhirnya pikiran kita kemana-mana, perasaan kita campur aduk. Gitu. Ini yang bikin kita tuh jadi rentan. Rentan apa? Rentan dipengaruhi sama si jahat ini, sama si oknum jahat ini. Karena orang yang mengarah ya, di dalam konteks kemurtatan ini, orang yang melakukan murtad itu adalah orang yang gak mau bertobat lagi, orang yang gak mau berubah lagi. Ya. Dia ngerasa buat apa berubah? Ya. Mungkin itu ya yang dirasa atau yang dipikir sama orang-orang yang gak percaya Tuhan lagi kayak, buat apa Tuhan juga nggak nolong gua? Buat apa Tuhan juga nggak bantu gua? Buat apa? Toh gue juga tetap sendirian. Ya nggak ada yang bisa support gua, nggak ada yang bisa bantu gua, bisa gitu. Ya. Jadi orang yang murtad itu orang yang nggak mau bertobat lagi, orang yang nggak mau dan nggak bisa berubah lagi. Tapi beda kalau misalnya kita masih ada kerinduan, aku mau berdoa, gue mau eh, curhat sama temen gue yang menurut gue rohani ini, gue mau dapet nasihat dari dia, gitu. Gue mau datang ibadah lagi ke gereja. Ada ya orang yang ke gereja itu Natal sama Paskah doang ya kan. Terus tapi tiba-tiba dalam hari Minggu biasa dia mau datang ke gereja gitu. Itu kan masih ada kerinduan dan dia masih dengerin arahan yang benar. Setiap keinginan kita untuk datang kembali beribadah atau dekat lagi sama Tuhan, sebenarnya itu panggilan dari Tuhan. Jadi kalau kita masih ngikutin panggilan atau kerinduan hati kita yang dari Tuhan itu, sebenarnya itu masih bagus. Itu tanda kalau kita masih mau berubah, kita mau bertobat gitu. Ya. Jadi selama kita masih mau dengerin dan kembali gitu, ya kita belum dikatakan belum masuk kategori murtad. Nah, tadi kata aposte, apa tadi ya? Apostasia.
Ya, itu berasal dari kata apostenai. Ya, apostenai ini orang yang artinya orang yang melarikan diri atau menjauhkan diri dari Allah. Nah, ya. Jadi orang murtad ini sebenarnya orang yang dulunya dekat sama Tuhan, tapi karena satu dan lain hal, karena perjalanan hidup, karena berbagai masalah dan pergumulan hidup yang gak bisa dia atasi, karena dia kurang hikmat, kurang pengertian, jadi dia nggak tahu mesti meresponnya gimana, ya dapat masalah, tapi dia nggak ngerti karena nggak belajar atau nggak nanya, kira dia menyikapi dengan salah, dipendam, dapat lagi masalah, nggak ngerti lagi gimana. Ingat ya, apa kalau masalah kita itu aja, berarti itu kita masih remeh terus, karena kita nggak belajar, jawaban kita masih salah, respon kita masih salah. Bertahun-tahun kayak gitu, ya dapat masalah, nggak ngerti, nggak belajar, kira remet. Dapat masalah yang sama, nggak ngerti, nggak belajar, remet. Bertahun-tahun kayak gitu, kita pasti capek. Ya akhirnya karena capek, kayak, aduh Tuhan nggak bantu gua, Tuhan nggak nolong gua. Dulunya deket sama Tuhan, tapi karena pergumulan masalah hidup yang menurut dia makin membuat dia kecewa sama Tuhan, akhirnya jadi jauh. Dia menjauhkan diri dari Tuhan. Ya. Jadi konteks tadi ya, apostenai, orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau menjauhkan, berarti dulunya dekat, dulunya pernah dekat, dulunya pernah percaya ke Tuhan. Tapi karena berbagai faktor, berbagai penyebab, akhirnya jadi memutuskan untuk menjauhkan diri dari Allah. Nah, kata murtad yang ketiga, itu ada tiga guys. Kata murtad yang ketiga, itu ada di Matius 24 ayat 10. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pun udah bilang nih, banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Kata murtad di sini pakai bahasa asli skandalizo. Skandalizo. Yang artinya menyesatkan, tergoncang, menjadi batu sandungan. Tapi aku pengen kata nih, ya, menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa atau tersesat. Menyebabkan jatuh atau berdosa. Jadi konteks ayat ini di Matius 24 ayat 10, Tuhan Yesus tuh bilang banyak orang kan jatuh ke dalam dosa. Dosa dalam dalam saat itu ya, saat itu Tuhan Yesus ngomong itu kan dia ngomongnya ke bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dosa menurut mereka itu adalah pelanggaran hukum Taurat kan. Jadi Tuhan Yesus tuh mau bilang, banyak orang akan melanggar hukum, melanggar melanggar Taurat, ya. Dan mereka saling menyerahkan, maksudnya saling kayak sekarang saling ngelaporin ke polisi gitu, ya. Saling menyerahkan dan saling membenci. Nih, kata murtad yang ketiga. Jadi skandalizo, ya, ini nih menunjuk pada pelanggaran terhadap hukum. Ya. Kenapa bisa melanggar hukum? Karena dia disesatkan, ya, menyesatkan. Karena dia ngikutin arahan yang salah. Karena dia ngikutin eh, omongan orang yang menyesatkan. Jadi dia jatuh ke dalam dosa.
Nah, orang yang meninggalkan jalan yang benar, terus sengaja berbuat dosa, ini juga termasuk orang-orang yang mengarah pada murid. Artinya, dia, apa nih, orang yang meninggalkan jalan yang benar, kemudian sengaja berbuat dosa. Ini tadi skandalizo. Dia sengaja berbuat dosa. Padahal, ya, ini sangat berbahaya. Kalau kita nggak ngerti, ya, tadi berarti ada tiga jenis murtad. Ada tiga arti kata murtad. Yang pertama itu tadi, yang parapiptoma. Parapiptoma itu artinya meninggalkan kepercayaan, ya, menyimpang. Yang kedua tadi apostemi. Apostemi ini menunjuk pada memberontak, ya, dia memberontak. Terus yang ketiga tadi skandalizo, pelanggaran terhadap hukum. Baik orang yang melanggar hukum, orang yang memberontak kepada Tuhan, atau orang yang meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Hmm, Ketiga ini tuh bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi akan menjadi sangat berbahaya kalau kita nggak ngerti atau kita nggak bahas tentang ini. Karena mungkin ini mungkin terjadi di kita. Ya, sadar atau nggak sadar, kita berpotensi besar untuk melakukan kemurtadan. Meskipun tadi aku bilang ya, murtad itu di tahap level menghujat Roh Kudus. Tapi ini tuh sebenarnya akumulasi. Kalau dari hari ke hari kita nggak sadar, kita meninggalkan Tuhan. Dari hari ke hari kita nggak sadar, kita menjauh dari Tuhan. Ya. Dari hari ke hari kita nggak sadar, kita nggak dengerin arahan yang benar, terus kita jadi memberontak. Ini yang bisa jadi berbahaya. Kita lagi digiring sama si jahat untuk meninggalkan jalan yang benar dan masuk ke dalam jalan kemurtadan. Kemurtatan. Ya. Kemurtatan ini dapat disejajarkan dengan menyia-nyiakan keselamatan. Orang yang mendengar Injil udah menerima, tapi tidak menghidupi Injil itu. Kita yang dari lahir udah jadi Kristen, dari lahir udah jadi Katolik. Berarti sebenarnya kan kita dikasih kesempatan sama Tuhan mendengar Injil, mengenal Tuhan. Ada orang yang dari kecil dia nggak kenal siapa Tuhan, atau dari kecil dia beragamanya lain. Mereka nggak dikasih kesempatan, tapi kita dikasih kesempatan. Dan harusnya kita nggak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menyia-nyiakan kesempatan itu bisa berarti kita meremehkan atau nggak menganggap ini sesuatu yang penting. Kalau kita aware, nggak aware. Kalau tadi aku ngebayangin ya pas Uci cerita, bener-bener anak, ini eh, apa tadi anak apa namanya STIP ya? Tapi aku nggak boleh sebut merek. Ya pokoknya teman-teman Uci gitu ya. Haha. Teman-teman Uci kan banyak ya kan konteksnya. Pokoknya kita tahu lah ya itu. Nah, oh tadi selama Uci cerita, tuh aku bayangin gitu ya, kalau aku yang jadi Uci, kayak aku udah nangis sih. Sama aku juga awal-awal nangis wishlist. Kaget. Wishlist ke mute. Kok kamu sih? Iya, kayak, kok begini banget temen-temennya, lingkungannya kok begini banget. Pasti kaget sih, bener. Karena selama Uci cerita pun aku kayak, bayangin, aku bener-bener membayangkan gitu diri aku masuk lingkungan itu. Kayak,
Aku masuk universitas Katolik aja aku kaget, apalagi aku masuk situ ya, yang bener-bener beda lingkungannya. Aduh. Diam, Christine. Jadi, nah, jadi terus kan pas aku mau bayangin gitu ya, Uci masuk ke lingkungan yang kayak gitu, gitu. Betapa rawannya, gitu. Aku ngebayangin kayak, wah, ini sih kata Uci tadi ya, kalau imannya nggak kuat gitu, bener-bener bisa keseret. Betapa rawannya. Bukan cuma, bukan cuma dari eh, perbuatan atau perilaku-perilaku yang langsung kelihatan. Ya, kalau tadi kan kayak diskotik lah gitu-gitu kan, minum gitu, ngerokok. Ya, bukan cuma tentang itunya. Tapi kalau kita dari hari ke hari nggak kuat, ya, ngejalanin di lingkungan yang kayak gitu, itu pasti bener-bener kayak menyiksa banget. Ya, ini bener-bener rentan dan rawan untuk kita terseret, ya kan? Karena pasti, ya, kalau tadi Uci bilang, karena lingkungan pertemanan tuh pengaruh banget. Iya, bener. Ya, lingkungan kita bener-bener mempengaruhi kita. Siapa teman kita, itu kita. Ya, benar tadi Uci bilang. Ya, kalau nyari cowok anak nulung sebut. Benar. Siapa teman kita, itu kita. STTD kan ya, Miss Lis? Apa lagi tuh, aku nggak tahu lagi. Ya aja deh, geraman. Aduh. Ya, jadi siapa teman kita, itu kita. Ya. Kalau kita bukan yang dominan mempengaruhi, artinya kalau kita yang dipengaruhi sama teman kita, ya udah berarti kita jadi sama teman kita. Ya, kalau teman kita salah, pasti kita salah. Misalnya nih, aku ngebayangin ya, saya si Uci biasa tidur jam, kan di asrama, misalnya tidur, misalnya jam tidur asrama jam 9, terus dia dari jam 8 tuh dia udah siap-siap gitu ya. Mungkin dulu punya kebiasaan berdoa. Terus dia dilihat nih sama teman asramanya kayak, weh, ngapain lo? Gila, suci banget, kudus banget gitu-gitu. Kan pasti ada aja gitu nyeleneh-nyeleneh yang kayak gitu kan. Pasti, ya kalau nggak kuat, pasti terpengaruh. Atau misalnya nih, ya ngerokok gitu. Teman kita ngerokok. Cobain, sebatang gitu. Enggak. Ah, pasti kan kayak gitu ya, nyeleneh-nyeleneh gitu. Yang kalau kita nggak kuat, pasti kita terpengaruh. Sadar atau nggak sadar, kita dipengaruhi sama orang-orang yang dengan dia kita berinteraksi. Jadi, seberapa sering kita ketemu orang, orang itu yang akan mempengaruhi kita. Misalnya seringnya ketemu siapa? Seringnya ketemu teman kantor. Kita terpengaruh sama teman kantor, sama budaya di kantor. Karena pasti, ya nggak mungkin nggak. Seringnya ketemu siapa? Teman kuliah, ya. Anak UI misalnya, teman UI, teman di UI. Pasti kita terpengaruh sama teman-teman kita di UI. Bukan cuma tentang penampilan fisik, ya. Bukan cuma tentang perilaku fisik. Jadi kalau kita nggak kuat, ya bener tadi, kalau iman kita nggak kuat dan mental kita nggak kuat, aku baru baca lagi, si Kim HP-nya rusak. Ada aja Kim. Terus ini join pakai apa? Bener-bener si Kim HP-nya rusak. Ya udah, nanti ya abis ini kita bahas HP-nya Kim rusak. Ya. Jadi kalau kita nggak menganggap Tuhan itu penting, maksudnya dalam keseharian kita, dalam setiap kegiatan, dalam setiap tugas, dalam setiap pilihan, kita nggak menganggap Tuhan itu penting, artinya ditawarin ditawarin minum. Minum kalau cuma seteguk, it's okay. Tapi kalau sampai mabok,
itu yang salah. Karena itu membahayakan diri kita sendiri. Aku ngebayangin itu ya. Apa, hmm, kayak misalnya mabok. Tapi teman-teman kita nih kan ya bejat semua lah gitu istilahnya. Terus kita mabok, kita nggak sadar. Kita nggak tahu kita diapain gitu. Ini yang salah gitu. Karena minum itu kan tujuannya untuk menghangatkan tubuh. Gitu. Jadi minum sekali atau seteguk, ya itu masih nggak apa-apa. Yang penting kita sadar. Jangan sampai pilihan-pilihan kita justru membahayakan diri kita sendiri atau merugikan diri kita sendiri. Terlebih itu benar-benar menyakiti hati Tuhan. Ya. Karena bangsa Israel aja, bangsa kesayangannya Tuhan, saat mereka gak ngikutin hukum Taurat, Tuhan murka. Bangsa Israel, bangsa kesayangannya Tuhan, bangsa yang dijaga Tuhan nih, karena dari bangsa ini akan lahir Mesias. Meskipun disayang, tapi kalau mereka salah, mereka tetap dihukum. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Tuhan sayang kita, tapi jangan sampai kita menyepelekan kasih sayangnya Tuhan ini. Jangan terus berpikir, ah, nggak apa deh, sekali ini saja buat salah. Sekali lagi deh Tuhan, terakhir deh. Aduh, Tuhan pasti ngampunin deh. Aduh, Tuhan pasti ngerti deh. Aku dipaksa sama teman aku, bukan salah aku. Jangan berpikir kayak gitu. Karena kita punya kehendak bebas untuk ngambil keputusan pilihan hidup kita. Ya, jangan menggantungkan kesalahan ke teman kita. Sekalipun teman kita yang mempengaruhi untuk jadi salah, tapi kita punya kehendak bebas untuk nggak ngikutin. Gitu. Misalnya nih aku di sekolah gitu ya, ya namanya ibu-ibu kan. Mereka tuh sering banget ngegosip. Nah, segala macam digosipin pokoknya dari teman-teman di satu unit sampai di tingkat atas gitu. Maksudnya dari guru-guru TK sendiri ngomongin guru TK atau ngomongin guru SMA, ngomongin guru SMP, ngomongin satpam gitu. Pokoknya namanya ibu-ibu apa aja diomongin. Nah, aku nih, meskipun aku jadi ketua geng, ketua geng nggak tuh? Ya, meskipun aku apa ya istilahnya, ya pokoknya meskipun aku terjun dalam satu geng ini, gitu. Jadi bukan geng sih sebenarnya, kita nggak membuat geng, cuma kayak eh, memang seringnya abis ngajar pasti langsung ke dapur. Nah, geng dapur ini ya, meskipun aku ikut mereka gitu. Tapi kalau mereka udah ngomongin yang aneh-aneh, aku tuh sengaja makan cepet-cepet, habis itu ambil minum, habis itu ke kelas. Jadi kalau mereka tanya, weh, cepet banget makannya, mau kemana sih? Gitu. Aku selalu kayak, iya mau dian ini. Tujuannya tuh biar aku nggak dengerin gosip mereka. Ya, karena aku tahu kalau aku udah denger gosip, bablas pasti. Entah aku ikutan nimbrung jadi kompor, entah aku jadi ikutan, ya pokoknya jadinya dosa gitu. Jadi daripada begitu, mending aku cari aman, ya udah gitu, aku keluar. Tetap ada pilihan. Sampai aku tuh suka eh, ketinggalan info gitu. Jadi karena aku sering kayak gitu kan, ya mungkin di sela-sela obrolan mereka juga, namanya cewek ya, kalau cewek kan ngobrol tuh dari topik A, B, C, D, sampai Z gitu. Jadi segala macam diomongin gitu. Mungkin aja ada informasi yang penting. Aku tuh suka kayak ketinggalan gitu, nggak tahu sendiri kayak, "Hah, kapan diomongin ya gitu. Lah, nggak tahu aku gitu. Kamu makanya nih jangan di kelas mulu sendirian mulu gitu. Gitu ya. Jadi tetap ada pilihan. Ya, kalau dikiranya atau sekiranya kita lihat ini kayaknya membahayakan nih. Atau, aduh, kayaknya ini bakal membuat aku nih salah nih. Kalau bisa dihindarin, ya dihindarin. Lebih baik lebih baik menyendiri dulu.
bukan berarti kita harus sendirian. Ya, lingkungan aku emang begini, berarti aku harus sendirian. Enggak. Ingat tadi aku bilang ya, cewek tuh tetap butuh temen. Cewek tetap butuh temen. Kita butuh temen. Karena kita bukan makhluk sendiri. Kita makhluk sama-sama. Kita akan merasa lebih hidup, lebih semangat hidup, lebih semangat bekerja, lebih lebih apa lagi ya? Lebih happy yang ngejalanin hari-hari kita. Kalau kita tahu kita punya temen. Temen itu penting bagi perempuan. Temen itu penting. Kalau nggak ada temen, itu tuh kayak nelangsa banget, kayak menderita banget gitu. Jadi jangan tinggalin temen. Sekalipun itu temen kita di kampus, temen kita di kantor, temen kita di mana gitu. Jangan tinggalin. Tapi tetap kita juga harus punya temen yang rohani. Yang ini yang lebih nggak boleh ditinggalin. Kita boleh punya teman banyak di luar. Itu bagus. Tapi tetap ada satu sahabat rohani kita. Yang tadi aku bilang, ketika kita butuh arahan, ketika kita bener-bener stres tertekan, ceritanya ke dia. Biar dia tetap bisa ngarahin. Kalau, eh, nanti aja deh. Tadinya aku mau ceritain tentang Anggi. Ada Anggi. Anggi kita buatin waiting room dulu aja. Gak bercanda. Aduh. Nah ya, enggak. Canda gitu. Ya waktu itu, ngomongin Kimnya kita putin waiting room. Anggi ya Kim, bukan aku yang putin waiting room. Hmm. Enggak, bukan ngomongin yang gimana-gimana. Aduh. Enggak ya. Jadi sekalipun Tuhan sayang, ya, jangan kita memanfaatkan kasih sayangnya ini dengan mentolerir kesalahan kita. Karena ibarat yang itu ya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Itu kan. Kita nih carang ya kan. Tapi kalau kita nggak berbuah, kita tetap bisa dipotong atau di carang itu maksudnya di cabangnya tuh diputusin gitu, dilepasin dari pohonnya. Ya. Jadi sekalipun kita carang atau sekalipun kita disayang, tapi kalau kitanya terus memberontak, kitanya tetap nganggep remeh, nganggep nggak penting, terus nggak mau belajar, nggak mau mulai ngikutin hati nurani yang bener, tetap aja. Karena Tuhan punya sifat tegas juga. Dalam diri Tuhan tuh kan ada aturan. Kalau kita nggak ngikutin aturan mainnya Tuhan, ya udah, berarti Tuhan nggak akan bukan nggak akan segan-segan ya. Istilahnya kayak ya Tuhan udah kasih kesempatan, tapi kalau kita nggak gunain kesempatannya, berarti kan itu kesalahan kita sendiri gitu. Kalau kita carang, terus kita nggak berbuah, artinya hidup kita nggak berdampak. Artinya hidup kita nih nggak menghasilkan. Menghasilkan bukan berarti berprestasi, punya jabatan, punya posisi, punya banyak uang. Bukan itu. Hidup yang menghasilkan atau hidup yang berbuah bagi Tuhan itu hidup yang melakukan yang benar. Jadi setiap pilihan, kita harus cek apakah setiap pilihan keputusan, pilihan kegiatan, pilihan penggunaan waktu, pilihan penggunaan uang, kita milih yang mana nih? Yang benar
atau yang ngikutin keinginan kita sendiri. Yang benar itu pasti selalu berkaitan dengan kepentingan Tuhan dan sesama. Saya punya uang. Apakah aku gunain uang ini udah sesuai belum? Tuhan tuh pasti kirim orang-orang yang pas perlu kita bantu. Apakah aku gunain uang ini untuk bantu orang-orang yang Tuhan percayain, Tuhan kirim, atau aku gunain untuk kesenangan aku sendiri? Itu baru waktu. Itu baru uang. Penggunaan waktu juga gitu. Apakah aku lebih banyak me time-nya? Aku pengen gunain waktu aku sesukanya, atau aku gunain waktu untuk belajar, berdoa, ketemu teman-teman yang rohani ya, dalam arti yang serius juga ke Tuhan. Atau aku malah gunain waktu aku untuk kegiatan-kegiatan yang gak berfaedah. Itu baru waktu. Pokoknya setiap hari, 24 jam, kita nih pasti dihadapkan sama pilihan-pilihan. Nah, apakah pilihannya yang kita pilih ini pilihan yang menyenangkan Tuhan dan sesama atau menyenangkan diri kita sendiri? Gitu. Ini berbuah. Berbuah itu artinya berdampak. Berbuah berdampak bagi Tuhan dan sesama, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Jadi kalau kita kita cabang, tapi kita nggak berbuah, hidup kita nggak berdampak buat Tuhan dan sesama, Tuhan nggak akan segan-segan untuk putusin kita. Karena buat apa? Kita nggak berbuah gitu. Tapi selama Tuhan masih kasih kesempatan, berarti Tuhan masih lihat kita berpotensi untuk berbuah. Kita berpotensi untuk melakukan yang benar. Jadi jangan disia-siain. Kalau kita nggak aware setiap hari dari bangun pagi, kita tuh harus aware. Kalau hari ini aku bingung sih. Jadi mungkin karena pola tidur ya. Karena liburan ya, aku tuh tidur jam 2, jam 3. Bukan karena ngapain, karena aku sebenarnya pengen tidur, tapi nggak bisa tidur kan. Jadi kayak pola tidurnya udah berantakan gara-gara liburan. Jadi aku tidur jam 2, jam 3, terus bangun jam 11, jam 12 gitu. Aku juga kaget sih, terus bangun kayak udah siang banget gitu. Tapi kayak belum bisa balikin lagi pola tidur gitu. Nah kayaknya gara-gara beberapa hari ini kayak gitu terus pola tidurnya. Sampai itu tadi siang aku bangun, terus aku kayak ngeblank aja gitu. Hari ini ngapain nih? Oh iya, hari ini nanti ada PA di Arkegadin. Terus bener-bener dari bangun aku mandi, makan, terus siap-siap, terus nyampe Arta tuh setengah 1, masih lama banget kan. Terus kayak aku kayak ke food court, nonton drakor, habis itu pas jam 2 aku ke ruangannya, habis itu aku kayak aku benar-benar kayak ngeblank gitu loh, kayak aku nggak ngerti, biasanya tuh hidup aku tuh terplanning kayak, ya ini PA, abis ini gitu. Tapi ini tuh hari ini kayak pikiran aku kosong, kayak aku nggak tahu aku mesti mikirin apa gitu. kayak orang kayak orang amnesia gitu loh. Terus kayak bener-bener kayak kosong aja gitu pikiran. Sampai orang-orang tuh nanya, Jesa kenapa hari ini gitu? Gak apa-apa. Jesa kenapa hari ini? Gak apa-apa. Kayak semua orang nanya kayak gitu, kayak apa gitu. Aku juga nggak tahu, tapi kayak nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi kayak mungkin karena pola tidur jadi aku nggak aware gitu, kayak aku kenapa ya? Aku juga nggak tahu kenapa, nggak apa-apa sebenarnya. Nah itu ya, kayak setiap hari dari bangun itu tuh kita harus aware. Ya, kitanya harus sadar gitu. Aku harus ngelakuin apa hari ini, apa yang Tuhan ajarin hari ini, kayak apa yang Tuhan ingetin hari ini gitu. Harusnya dapet gitu. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak aware, ini yang membahayakan buat kita. Kalau tadi ceritaku
secara harafiah gitu, nggak sadarnya. Kayak bener-bener otaknya kosong gitu. Tapi ya ini lebih lagi kalau kita nggak sadar, kita lagi digiring ke kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tuh hari ini misalnya bikin salah, merasa bersalah nih. Tapi besoknya ngelakuin lagi, merasa bersalah, besoknya ngelakuin lagi. Mulai terbiasa, besoknya ngelakuin lagi yang salah. Mulai anggap wajar. Ini kita lagi digiring ke kebiasaan yang salah. Ini yang membahayakan sebenarnya. Kita menunda untuk ngelakuin yang benar. Atau kita menunda memperbaiki diri. Karena berpikir, ah masih bisa besok. Ah masih ada besok. Besok deh Tuhan, hari ini yang sekali lagi terakhir. Padahal Tuhan itu nyediain pelajaran hari ini itu secara khusus buat kita. Besok ada pelajaran yang baru sebenarnya yang Tuhan mau ajarin. Tapi karena hari ini kita nggak ngerti, akhirnya kita nggak maju-maju pelajarannya. Kayak misalnya hari ini sebenarnya mau diajarnya penjumlahan. Tapi kita nggak mau belajar nih. Kita nggak mau dengerin. Harusnya besok jadi pengurangan, besok kita tetap disediainnya penjumlahan lagi. Nggak belajar lagi. Ya. Sampai seminggu nggak selesai-selesai penjumlahan. Kita nggak next-next materi dari Tuhan. Padahal tiap hari tuh ada aja lewat orang-orang yang kita temuin, lewat kejadian yang kita lihat, lewat kejadian yang kita dengar, lewat masalah yang datang. Itu tuh pasti ada pelajarannya. Misal hari ini diajar mengampuni, besok diingetin tentang keluarga, besok lagi diingetin tentang temen, besok lagi tentang berantem, besok lagi tentang pacaran, besok lagi tentang berdoa, besok lagi tentang banyak. Setiap hari tuh pasti ada yang Tuhan mau ingetin atau ajarin. Tapi kalau kita tunda terus, materinya nggak nambah-nambah. Kita jadi kehilangan tuntunan Tuhan, kehilangan berkat yang paling penting yang Tuhan pengen kasih buat kita. Setiap pengertian, setiap pelajaran dari Tuhan, itu berkat yang nggak ternilai, lebih berharga dari berkat jasmani. Bagaimanapun caranya, kalau kita udah sampai di tahap yang salahnya banyak gitu, bagaimanapun caranya, kita berusaha balik, Tuhan tuh nggak bisa bantu. Kita yang bisa bantu diri kita sendiri. Karena perannya Tuhan tuh udah dia lakukan tiap hari. Tapi karena kitanya bandel, kitanya yang lewatin kelasnya Tuhan, pelajarannya Tuhan tiap hari, kira kita yang banyak gak ngerti. Makanya biasanya Tuhan tuh kirim masalah. Masalah atau pergumulan biasanya dikirim Tuhan biar kita tuh balik. Nah, artinya dari yang tadinya ngejauh dari Tuhan, mulai ngedekat lagi. Nah, di sini setan nggak akan bisa tinggal diem. Si jahat nggak akan tinggal diem. Dia pasti akan berusaha kasih kita kesibukan lagi. Kasih kita eh, pikiran-pikiran yang salah lagi. Kasih kita perasaan-perasaan yang salah lagi. Kasih kita tawaran-tawaran kesenangan lagi. Yang agar kita salah fokus lagi. Jadi caranya setan tuh ya bikin kita nggak fokus ke Tuhan. Kasih sibuk. Sibuk itu musuh terbesar dari hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Sibuk, nggak punya waktu, nggak ada waktu. Itu jadi musuh terbesarnya Tuhan. Yang kedua, uang. Karena dari uang, kan kelihatan
keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan kita. Yang ketiga, kesenangan dunia. Dunia nawarin berbagai macam kesenangan. Nah, kalau kita nggak aware, kita akhirnya bukan ngikutin pelajarannya Tuhan, tapi ngikut kesenangan yang dunia tawarin. Ini yang akhirnya bikin kita nunda lagi, nunda lagi, nunda lagi. Jangan sampai nundanya kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Sekalipun kita tetap ke gereja, sekalipun kita tetap dengar lagu rohani, tapi pengertian itu cuma didapat dari belajar, bukan dari dengar lagu rohani, bukan dari berdoa. Kalau kita datang ke gereja, tapi kita nggak dengerin khotbah ya Bapak Pendeta, sama aja. Ya. Karena pengertian yang benar itu cuma didapat dari belajar atau dari dengar firman, bukan dari berdoa, bukan dari dengar lagu rohani, bukan cuma aktif kegiatan pelayanan ibadah. Tanpa dengerin khotbah, tanpa belajar, ya, nggak bisa. Sedangkan masalah-masalah hidup kita ini bisa kita atasi, bisa kita respon, bisa kita jawab kalau kita dapat pengertian. Pengertian membuat kita punya tahu harus bagaimana. Jadi kalau kita nunda terus belajarnya, nunda terus eh, ngelakuin yang benernya, nanti lama-lama tubuh kita ini mewajarkan. Ya, misalnya hari ini nggak berdoa, besok nggak berdoa, besoknya nggak berdoa lagi. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh jadi udah biasa. Mungkin hari ini nggak berdoa, ngerasa bersalah, ada yang nuduh. Besok nggak berdoa lagi, masih ngerasa bersalah, ada yang nuduh lagi. Terus besoknya doa, besoknya nggak doa lagi, nggak doa lagi, nggak doa lagi. Nanti lama-lama, ya, secara ini memang settingan tubuh manusia. Jadi kebiasaan kalau dilakukan berulang kali, eh kegiatan, sebuah kegiatan kalau dilakukan berulang kali itu jadi kebiasaan, jadi dianggap wajar. Jadi kalau kegiatannya salah, nanti kebiasaannya salah. Itu yang kita anggap wajar. Kebiasaan, kegiatannya nggak berdoa nih. Nggak berdoa, nggak berdoa, nggak berdoa. Nggak berdoa 1 minggu aja. Akhirnya kita jadi menganggap wajar. Ya udahlah, udah nggak usah berdoa lah. Gitu. Sama, nggak belajar. Hari nggak belajar. Ya udah besok juga nggak belajar. Besok lagi nggak sempet juga lagi belajar. Nggak belajar, nggak belajar, nggak belajar. Ya udah, sama. Ya, itu jadi kebiasaan yang kita anggap itu wajar. Itu benar. Nggak itu salah. Ya, kayak itu. Eh, aku aku punya temen, dia tuh suka makan permen karet. Aku nggak ngerti kenapa dia suka makan permen karet. Tapi pokoknya dia suka makan permen karet. Setelah makan, masa setelah makan, entah makan berat gitu ya, dia pasti harus ngunyah permen karet. Jadi kalau nggak ngunyah permen karet, dia tuh ngerasanya tuh kayak ada yang kurang. Nah itu ya kebiasaan yang udah ditanam bertahun-tahun. Pokoknya habis makan, jadi dia tuh selalu bawa permen karet. Nah, habis makan dia pasti ngunyah permen karet. Kalau dia lupa bawa kehabisan atau apa, dia bilang, ya gue tuh kayak orang ini loh, kalau ngerokok, nggak ngerokok. Nah itu, dia tuh juga kayak gitu. Aneh banget gak sih? Ini permen karet gitu, aneh banget. Kayak orang mulut tuh nggak enak gitu dia bilang. Jadi dia pasti harus ke warung beli permen karet, ke Indomaret atau ke Alfa gitu. Nah itu kebiasaan. Ya, itu kan ya nggak salah nggak benar juga sih, cuma salah untuk kesehatan sebenarnya. Karena kan permen karet tuh manis ya kan, dia bisa diabetes sebenarnya gitu. Ya. Kayak gitu kebiasaan.
kegiatan apa yang setiap hari kita lakuin atau setiap hari nggak kita lakuin, lama-lama itu akan menjadi wajar. Kalau udah kecanduan kayak temen aku itu, dan main permen karet, udah kecanduan, akhirnya kita tuh jadi terikat. Kalau terikat belajar firman, bagus, puji Tuhan. Tapi kalau terikatnya sama yang salah, ini yang gitu. Jangan sampai hidup kita ini hanya sia-sia dan mendukakan Tuhan. Jangan sampai hari-hari hidup kita terbuang sia-sia dan nggak berkenan di mata Tuhan. Jadi kita tuh harus bangkit. Ya, mulai hari ini kita bangkit, bangun lagi komitmennya. Ada perubahan, harus ada perubahan yang kita mau buat. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya apa yang mau kita lakuin? Misalnya, ya Tuhan, hari ini aku mau mulai rajin dengar renungan lagi. Atau aku mau tiap pagi ikut doa pagi. Aku mau apa? Coba dibangun komitmennya. Satu dulu aja. Gak usah muluk-muluk kayak gimana. Karena berubah itu lama. Dan berubah itu susah. Jadi dimulai dari kebiasaan kecil dulu aja yang kira-kira bisa kita lakuin. Karena kita nggak bisa terus menyia-nyiakan kesempatan besar yang Tuhan kasih. Jangan menunda lagi. Nggak ada fokus hidup yang benar selain fokus nyari tahu apa pelajaran yang Tuhan mau ajarin dan ngelakuin. Apapun peran kita di masyarakat, si Tasya jadi hairstylist, Uci nanti jadi di bidang pelayaran, Kim jadi misalnya jadi desainer, itu mau jadi apa sih? Jadi seniman ya, di kafe. Reveni jadi pramugari, Ine jadi psikolog, Anggi jadi sutradara misalnya. Apapun pekerjaan kita, apapun bidang hidup kita, tetap pasti ada pelajaran yang Tuhan pengen ajarin ke kita. Itu yang perlu kita cari tahu, terus kita belajar lakuin. Komitmen berubah harus dimulai dari hari ini. Jangan ditunda lagi. Amin. Ya ada sih, tapi nanti kita lanjutin. Dampak-dampak atau dampak dan penyebab kemurtad. 2 minggu lagi kita lanjutin. Minggu depan COVID. Nah, amin. Makanya, tanyanya tentang, nggak harus tentang murtad juga nggak apa-apa kok. Ini hari ini rame. Makanya, ya hari ini kita harus foto nih nanti.